Aku tak pernah menyangka sore itu menjadi permulaan retaknya hidupku. Ruang keluarga terasa lebih hening dari biasanya, padahal aku baru saja ingin berbagi kabar bahagia pada suamiku, kabar yang sudah kutunggu bertahun-tahun. Saat aku meletakkan hasil pemeriksaan kehamilanku di meja, langkah kaki seseorang terdengar dari arah kamar tamu. Aku tersentak ketika melihat Hani keluar dari sana, membawa tas kecil, seolah sudah tinggal di rumah ini sejak lama. Belum sempat aku bertanya, Tanto berdiri di sampingnya dengan wajah tegang. "Marni, aku harus jujur. Hani juga sedang mengandung." Dunia seperti berhenti bergerak. Aku menatap perutku sendiri, lalu menatap mereka berdua. Dalam hitungan detik, kebahagiaan yang tadi kusimpan rapat-rapat berubah menjadi rasa asing yang menusuk hatiku. Aku hanya bisa berbisik pelan. "Jadi, selama ini dia tinggal di rumah kita." Dan keheningan ruang keluarga menjawab semuanya. Ruang tamu rumahku selalu menjadi tempat favoritku. Setiap pagi, aku membuka jendela besar yang menghadap ke taman kecil yang kutata sendiri. Ada bangku kayu, beberapa pot bunga mawar, dan air mancur mungil yang suaranya selalu membuatku merasa damai. Pagi itu tidak berbeda. Aku duduk di meja makan sambil menyiapkan teh hangat untuk suamiku, Tanto, pria yang kuhormati sekaligus kusayang selama bertahun-tahun. Umurnya 43, tapi wajahnya masih tetap tampan, garis senyumnya selalu membuatku merasa aman. "Sayang, kamu bikin teh lagi." Tanto muncul dari belakang dengan kemeja putih yang baru disetrika. Dia mendekat dan mengecup keningku singkat. Gerakan sederhana itu selalu berhasil membuat dadaku hangat. "Aku tahu kamu suka minum teh sebelum berangkat," jawabku sambil tersenyum kecil. Tanto duduk di sampingku, menyentuh tanganku dengan lembut. "Aku senang kamu selalu perhatian. Maaf ya akhir-akhir ini aku terlalu sibuk di kantor." "Aku ngerti," jawabku sambil meremas tangannya pelan. "Kamu memang lagi banyak proyek." Ia mengangguk, lalu menatapku dengan mata yang sulit kuterjemahkan. Ada lelah, ada rindu, tapi ada juga sesuatu yang terasa jauh. Namun aku tak ingin berburuk sangka. Aku percaya padanya. Selalu. Setelah sarapan, aku mengantar Tanto sampai mobil. Dia memelukku sebentar, membuat tubuhku merasakan ketenangan yang selama ini menjadi kebiasaannya. "Aku pulang malam ya," katanya lembut. "Tidak apa-apa. Hati-hati." Saat mobilnya meninggalkan halaman, aku menarik napas panjang. Hari-hariku memang banyak kuhabiskan di rumah. Mengurus tanaman, mengatur interior, sesekali menulis resep makanan. Kami sedang berusaha punya anak, jadi aku menjaga kesehatanku sebaik mungkin. Siang itu, aku merapikan ruang keluarga. Meja, bantal sofa, rak kecil, semuanya kutata agar terlihat nyaman untuk suami yang selalu pulang lelah. Aku bahkan sempat tersenyum sendiri ketika membayangkan andai suatu hari nanti ada tawa seorang anak kecil di ruangan ini. Aku sudah mempersiapkan nama-nama lucu di dalam kepala. Aku bahkan memilih warna cat yang cocok untuk kamar bayi. Semuanya terasa mungkin. Semuanya terasa dekat. Menjelang sore, aku menerima pesan dari Tanto. "Aku pulang agak telat. Ada urusan mendadak." Aku balas, "Baik, aku tunggu." Aku pikir hari itu akan berakhir seperti hari-hari biasanya. Aku memasak makanan favoritnya, menunggu di ruang keluarga, lalu menyambutnya dengan senyum terbaikku. Aku sama sekali tidak tahu bahwa semuanya akan berubah. Bahwa rumah yang penuh senyum ini menyimpan rahasia yang belum pernah kubayangkan sebelumnya. Tapi untuk hari itu, aku masih menjadi Marni yang percaya, Marni yang menunggu, Marni yang tidak tahu apapun. Dan episode 1 berakhir dengan Marni yang menata meja makan, memandang kursi suaminya yang kosong, sambil berbisik kecil. Semoga semuanya baik-baik saja. Malam datang lebih cepat dari biasanya. Lampu-lampu di ruang keluarga kunyalakan satu persatu, mencoba mengusir sepi yang mulai terasa menekan dada.
Makanan yang kubuat sudah tersaji rapi di meja. Sup bening, ayam panggang, dan nasi hangat. Semuanya hidangan favorit Tanto. Namun jarum jam terus berjalan. Pukul 8. Pukul 9. Pukul 10 lewat sedikit. Aku duduk di sofa sambil memegang cangkir teh yang mulai dingin. Sambil menunggu, aku menyalakan televisi, lalu mematikannya lagi. Tidak ada yang menarik, pikiranku lebih sering melayang ke suamiku. Saat jam menunjukkan pukul 10:30, pintu depan akhirnya terbuka. Aku berdiri cepat, menatapnya dengan perasaan campur aduk antara lega dan khawatir. Tanto masuk dengan langkah pelan. Wajahnya terlihat lelah, tetapi ada sesuatu di matanya yang terasa berbeda. Seperti ia ingin berkata jujur, tapi juga ingin menyembunyikan sesuatu. "Kamu belum tidur?" tanyanya sambil tersenyum tipis. "Aku nunggu kamu." Ia mendekat dan memelukku. Pelukan itu masih hangat, masih sama seperti biasa, tapi ada getaran halus yang kurasakan pada tubuhnya. Seperti ia menahan sesuatu. "Aku capek sekali hari ini," katanya. "Maaf pulang terlalu malam." "Aku ngerti. Kamu mau makan?" "Tidak usah, aku sudah makan sama anak-anak kantor." Aku mengangguk. Walau di dalam hati muncul rasa aneh, Tanto jarang sekali menolak makanan yang kubuat sendiri. Ia lalu mengusap lembut punggungku. "Kamu kelihatan lelah juga. Ayo istirahat." Kami berjalan menuju kamar. Dalam perjalanan, aku sempat melihat pintu kamar tamu sedikit terbuka. Padahal biasanya selalu kututup. Mungkin aku lupa saat membersihkan siang tadi, pikirku. Di dalam kamar, Tanto duduk di tepi ranjang dan menghela napas panjang. Aku duduk di sampingnya, menggenggam tangannya. "Kamu lagi banyak pikiran?" tanyaku hati-hati. Ia menatapku sebentar, lalu tersenyum samar. "Hanya urusan kerja. Proyek baru lumayan rumit." Aku mengangguk mencoba percaya, walau hatiku belum benar-benar tenang. Tanto lalu menarikku untuk bersandar di bahunya. Kami duduk berdua dalam diam. Ada momen di mana ia menyentuh rambutku, lalu mengusap pipiku dengan lembut. Gerakannya membuatku merasa dekat dengannya, seperti biasanya. Ia bahkan memelukku erat, seolah tak ingin melepaskanku. Aku memejamkan mata, membiarkan kehangatan itu menenangkan pikiranku. "Terima kasih sudah selalu ada," bisiknya. "Aku selalu ada untuk kamu," jawabku lirih. Malam itu kami tidur dengan tangan saling menggenggam. Aku merasa semuanya baik-baik saja, walaupun dalam hatiku masih ada perasaan ganjil yang sulit dijelaskan. Aku tidak tahu bahwa di balik pintu kamar tamu yang tadi terbuka sedikit, ada ketidakjujuran yang telah bersemayam di rumahku. Sesuatu yang akan segera merusak semua kepercayaan yang kubangun selama bertahun-tahun. Namun untuk malam itu, aku masih memeluk Tanto dengan penuh cinta. Masih percaya bahwa yang kusebut rumah, benar-benar aman. Tiga hari setelah malam panjang itu, suasana rumah mulai terasa aneh. Bukan berubah drastis, tapi seperti ada sesuatu yang bergeser pelan, halus, namun terasa jelas di hatiku. Pagi itu, aku bangun lebih awal dari biasanya. Tanto masih terlelap, wajahnya tampak letih. Aku turun ke dapur, menyiapkan sarapan seperti biasa. Ketika membuka lemari peralatan makan, aku mendapati 2 cangkir berbeda sudah berada di wastafel. Padahal malam sebelumnya, aku ingat jelas hanya aku dan Tanto yang minum teh. Mungkin aku lupa mencuci kemarin, gumamku, mencoba mengabaikan rasa aneh yang muncul. Namun saat aku membuka kulkas, ada piring bekas makanan yang tidak kukenali. Isinya berbeda dengan makanan yang kubuat. Ada sisa buah potong, dan aku tahu persis. Tanto tidak suka buah yang dipotong kecil-kecil begini. Ini kebiasaan perempuan. Aku menelan ludah pelan. Aku menata meja makan, lalu kembali ke ruang keluarga. Di sana, aku melihat sesuatu yang membuatku berhenti melangkah. Di salah satu sudut sofa, ada selendang kecil berwarna lavender. Bukan milikku, dan bukan warna yang kusuka. Aku mendekatinya perlahan,
menyentuh kainnya yang lembut. Aroma parfum perempuan tercium samar. Aku mengingat-ingat, sejak kapan ada tamu perempuan yang datang ke rumah? Tidak pernah, kecuali saudara. Itu pun hanya sesekali. Aku menelan napas dalam-dalam. Hati mulai bergetar. Saat aku masih memegang selendang itu, tiba-tiba terdengar suara langkah dari lantai atas. Perlahan, sangat pelan, seperti seseorang bergerak diam-diam. Aku menoleh ke arah tangga. Tidak ada siapa-siapa. Namun suara itu nyata. Aku memutuskan naik ke atas dengan hati-hati. Ketika sampai di lantai atas, aku melihat pintu kamar tamu sedikit terbuka. Lagi. Padahal aku yakin kemarin sudah kututup rapat. Aku mendekat, membuka pintu perlahan. Kamar itu rapi, terlalu rapi. Padahal aku tidak pernah merapikannya beberapa hari terakhir. Sprei tertata, tapi seperti ada bekas seseorang duduk di atasnya. Rak kecil di samping tempat tidur memiliki botol parfum perempuan yang bukan milikku. Dadaku terasa sesak. Saat aku hendak memeriksa lemari, tiba-tiba ponselku berbunyi dari bawah. Aku terkejut, meletakkan kembali pintu lemari yang baru terbuka sedikit, lalu bergegas turun. Ada pesan dari Tanto. Isi pesannya singkat. Aku pulang sedikit lebih awal hari ini. Ada yang harus kubicarakan sama kamu. Pesan itu membuat jantungku berdebar. Ada nada berbeda di kalimatnya. Tidak seperti biasanya. Aku mencoba mengatur napas. Mungkin aku hanya terlalu sensitif. Mungkin aku salah mengira. Aku kembali merapikan ruang keluarga sambil menunggu kepulangannya. Tapi entah kenapa, untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa takut dengan kejujuran suamiku sendiri. Seakan-akan apapun yang akan dia katakan akan mengubah hidupku selamanya. Sore itu, langit tampak mendung saat mobil Tanto memasuki halaman rumah. Ada rasa berbeda di dadaku, seperti pertanda bahwa sesuatu akan berubah, entah menjadi lebih baik atau lebih buruk. Aku berdiri di ruang keluarga, memegang selendang lavender yang kutemukan tadi pagi. Jari-jariku gemetar halus. Begitu pintu terbuka, Tanto masuk dengan wajah lelah. Ia menutup pintu perlahan, mengambil napas panjang, lalu menatapku. Bukan tatapan suami yang baru pulang dan ingin beristirahat. Lebih seperti seseorang yang sedang menyiapkan diri untuk jujur. Atau mengaku. Marni, suaranya berat. Kita bisa bicara? Aku mengangguk, meski bagian dalam diriku terasa menciut. Kita bicara di sini saja, kataku, mencoba tetap tenang. Tanto duduk di sofa, tapi ia terlihat gelisah. Tangan kirinya meremas lutut celananya. Aku duduk di depannya, meletakkan selendang lavender itu di meja. Dia langsung membeku. Aku mau tanya, kataku pelan, ini milik siapa? Tatapannya tak bisa berpaling dari selendang itu. Napasnya tidak teratur. Bahkan sebelum ia menjawab, aku sudah bisa menebak sesuatu yang tak ingin kutebak. Marni, aku bisa jelaskan. Tolong, jujur saja. Suaraku terdengar lebih kuat dari perasaanku. Tanto menunduk. Suasana rumah yang biasanya menenangkan mendadak terasa asing. Air mancur kecil di luar jendela tetap berbunyi, tapi bagiku seperti suara jauh yang hampir tak terdengar. Ada seseorang yang sudah lama aku kenal, katanya perlahan. Jantungku seperti mendadak berhenti berdetak. Namun aku tetap diam, memberi ruang baginya untuk melanjutkan. Dia butuh tempat tinggal sementara, kata Tanto, suaranya bergetar. Dan aku izinkan dia tinggal di kamar tamu. Aku menutup mulut dengan tangan. Kaki terasa lemas, tapi aku bertahan agar tidak terjatuh. Siapa? Tanyaku nyaris berbisik. Tanto terdiam lama. Sangat lama. Seolah setiap detik adalah beban yang berat baginya. Hani, jawabnya akhirnya. Hani yang sering kau ceritakan sebagai teman kantor itu. Ia mengangguk perlahan. Aku memejamkan mata. Bukan karena ingin menangis, tapi karena ingin menguatkan diri agar tidak roboh. Aku bangkit dari sofa,
berjalan menuju jendela. Dari sana, aku melihat taman kecil yang biasanya membuatku damai. Tapi kali ini, rasanya seperti melihat dunia dari balik kaca pecah. "Berapa lama?" tanyaku tanpa menoleh. Tanto mengusap wajahnya. "Beberapa minggu. Aku tinggal serumah dengan seorang perempuan yang kamu sembunyikan dariku." Nada suaraku bukan marah. Lebih seperti luka yang terlalu dalam untuk diteriakkan. Tanto berdiri, mendekatiku. "Marni, aku minta maaf. Aku hilaf. Aku bingung. Aku mundur selangkah. Tidak ingin disentuh. Belum. Tidak saat ini. Kamu bilang dia butuh tempat tinggal," kataku pelan, tapi tegas. "Sekarang aku tanya, apa dia hanya butuh tempat tinggal?" Tanto kembali terdiam. Aku menelan napas. Sakit itu mulai berubah menjadi kekuatan. "Jawab aku, Tan." Setelah jeda panjang, ia berkata dengan suara hampir tak terdengar. "Marni, Hani, sedang mengandung." Ruangan terasa berputar, tapi aku bertahan. Tanganku meremas tepi meja, berusaha tidak kehilangan pijakan. "Aku juga sedang menunggu hasil pemeriksaan," lanjutku pelan. "Aku pikir aku juga sedang mengandung." Tanto memandangku dengan mata melebar. "Apa?" Aku mengangguk. "Aku ingin memberitahumu hari ini." Senyap. Sangat senyap. Di rumah yang selama ini jadi tempat berlindungku, aku merasa seperti orang asing. Episode berakhir dengan Marni berdiri membelakangi Tanto, memandangi taman kecil sambil memegang perutnya yang belum terlihat apa-apa, tapi menyimpan harapan yang kini terasa rapuh. Setelah pengakuan itu, rumah terasa sangat berbeda. Seperti ada dinding tipis yang tiba-tiba tumbuh di antara aku dan Tanto. Kami tidak bertengkar, tidak saling meninggikan suara, tetapi keheningan kami jauh lebih menyakitkan dari apapun. Malamnya, aku duduk di ruang keluarga seorang diri. Lampu redup, secangkir teh di meja tak lagi hangat. Di sudut ruangan, selendang lavender milik Hani terlipat rapi, seakan menjadi saksi bisu perubahan hidupku. Tanganku perlahan menyentuh perutku sendiri. Belum ada bentuk, belum ada tanda apapun, tapi aku merasakan sesuatu, sebuah harapan kecil yang ingin kulindungi. Aku menarik napas panjang. "Aku harus kuat," bisikku pada diri sendiri. "Untuk diriku. Untuk bayi ini." Pagi berikutnya, aku bangun lebih awal dari biasanya. Tanto sudah di ruang tamu, duduk dengan wajah yang tidak tenang. Ketika aku turun, ia berdiri dan mendekat. "Marni, kita bisa bicara lagi?" Suaranya lirih. Aku mengangguk tanpa menatapnya langsung. "Silakan." Ia menggenggam tanganku, tapi aku melepaskannya pelan-pelan. Tidak kasar, tapi jelas. Tanto menunduk, seperti menerima kenyataan pahit itu. Aku menyesal. Semua ini terjadi karena aku terlalu terobsesi ingin punya anak. Aku tidak berpikir panjang. Aku salah besar. Aku menelan ludah, menahan emosi agar tidak pecah. "Tapi kenapa kamu tidak cerita? Kenapa kamu tidak bicara sama aku? Kita bisa cari jalan bersama." Tanto memejamkan mata, suaranya pecah pelan. "Aku takut menyakitimu, tapi akhirnya aku malah lebih menyakitimu." Suasana hening. Lalu dengan tenang, aku berkata, "Tan, aku ingin berpisah." Tanto terdiam. Matanya membesar pelan. "Marni, jangan. Aku perlu menjaga diriku. Aku perlu lingkungan yang tenang untuk bayiku. Aku tidak sanggup tinggal serumah dengan perempuan lain yang kamu bawa." Tanto ingin menggapai tanganku, tapi ia menahannya. "Kalau itu membuat kamu lebih baik, aku akan menuruti apapun keputusanmu." Aku mengangguk, meski hatiku terasa berat. Ini bukan keputusanku semalam. Ini keputusan dari luka yang terlalu dalam untuk dipertahankan. Beberapa hari kemudian, aku pindah ke rumah kecil milik orang tuaku yang kosong. Tidak besar, tapi nyaman dan damai. Di sana,
Aku mulai menata lembaran hidup baru. Namun ada satu hal yang membayangi pikiranku. Aku harus bekerja. Aku harus mandiri. Aku harus membuktikan bahwa aku bisa berdiri di atas kakiku sendiri, demi masa depan bayiku. Sambil duduk di ruang tamu rumah baru itu, aku mengeluarkan buku kecil berisi desain-desain hijab yang pernah kubuat sebagai hobi. Warnanya lembut, motifnya sederhana namun elegan. Aku membolak-baliknya, dan tiba-tiba sebuah ide muncul. Aku bisa memulai bisnis hijab. Gumamku, aku punya bakat. Aku punya waktu. Dan aku punya semangat baru. Aku tersenyum kecil untuk pertama kalinya setelah berhari-hari menangis dalam diam. Hari itu, aku menuliskan satu tujuan besar dalam hidup baruku. Aku akan membangun usaha hijab. Usaha yang akan menjadi sumber kekuatan untukku dan bayiku. Namun memulai sesuatu tidak pernah mudah. Modal terbatas. Tidak ada pengalaman. Tidak ada teman bisnis. Tapi aku sudah memutuskan. Dan ketika seseorang sudah terluka lalu bangkit, tekadnya akan lebih kuat dari apapun. Di akhir episode, Marni menatap desain hijabnya sambil tersenyum pelan, memegang perutnya yang mulai hangat oleh rasa harapan. Mulai hari ini, hidupku akan berubah. Bukan karena Tanto, bukan karena Hani, tapi karena aku. 2 bulan setelah kepindahanku, hidupku perlahan mulai menemukan ritmenya. Aku mulai menerima pesanan hijab buatan tangan melalui media sosial. Teman-teman lama memesan, lalu teman mereka ikut memesan. Bisnis kecil itu mulai bergerak, pelan namun pasti. Di pagi yang cerah, aku berada di sebuah kafe kecil untuk bertemu dengan seseorang yang ingin bekerja sama memproduksi hijabku dalam skala lebih besar. Pengusaha konveksi, kata asistennya lewat pesan singkat. Kupikir aku akan bertemu pria parubaya berjas rapi dengan wajah tegang penuh kesibukan. Tapi saat pintu kafe terbuka, seseorang masuk dengan kemeja sederhana, senyum teduh, dan aura yang hangat. "Permisi, apakah ini Mbak Marni?" Suara itu membuatku menoleh. Seorang pria seusia 40-an, dengan tatapan lembut, berdiri menungguku menjawab. Matanya menjernihkan ruangan seakan menyingkirkan sisa-sisa mendung dalam hidupku. Aku mengangguk. "Iya, saya Marni." Ia mengulurkan tangan. "Saya Aldi." Ketika tangan kami bersentuhan, sentuhan itu membuatku terdiam sepersekian detik. Bukan romantis, hanya menenangkan. Seperti memegang tangan seseorang yang tulus ingin bekerja sama, bukan seseorang yang membawa luka. Kami duduk, memulai pembicaraan soal produksi hijab. Aldi menjelaskan prosesnya dengan detail, wajahnya serius namun ramah. Sesekali ia tersenyum, membuatku merasa dihargai sebagai seorang pengusaha baru, bukan sekadar ibu rumah tangga yang mencoba bangkit. Aku menatap catatanku sejenak, lalu berkata, "Saya masih baru. Masih banyak yang saya tidak mengerti." "Tidak apa-apa," jawabnya lembut. "Saya bisa bantu. Kita belajar pelan-pelan. Yang penting kamu yakin dengan mimpi kamu." Aku tersentuh oleh ucapan itu. Sudah lama tidak ada yang menanyakan mimpiku. Setelah pertemuan selesai, kami berjalan keluar kafe. Angin sore menerpa lembut rambutku. Aldi berjalan di sampingku, tidak terlalu dekat, tapi juga tidak memberikan jarak berlebihan. Saat menyeberang, ia secara spontan menggenggam tanganku untuk memastikan aku aman. Sentuhan itu membuat napasku tercekat sebentar. Begitu sampai di seberang, ia melepaskannya pelan. "Maaf, refleks," katanya sambil tersenyum. Aku mengangguk dengan pipi terasa hangat. "Tidak apa-apa," jawabku singkat. Pertemuan itu mungkin hanya urusan bisnis, tapi hatiku tahu, ada sesuatu yang berubah sejak hari itu. Seminggu berlalu. Bisnis hijabku berkembang cepat berkat bantuan Aldi. Kami bertemu lebih sering, berdiskusi, tertawa, dan saling bertukar cerita. Aku mulai merasa nyaman, terlalu nyaman. Sampai suatu sore, saat kami baru selesai melihat sampel kain, seorang wanita datang menghampiri. Wajahnya cantik,
rapi, dengan aura percaya diri. "Mas Aldi," sapanya manis. Aldi menoleh. "Mega, kamu sudah datang." Wanita itu menatapku dari ujung rambut hingga ujung kaki. Senyumnya sopan tapi tajam. "Jadi ini, partner barumu?" Aldi mengangguk. "Iya, ini Marni." Mega tersenyum lagi, kali ini lebih lembut. "Oh, begitu." Namun di matanya ada sesuatu yang tidak bisa kuterjemahkan. Sesuatu yang membuatku merasa tidak aman. Aku memberi isyarat pamit. "Saya pulang dulu. Terima kasih untuk hari ini." Aldi mengangguk. "Hati-hati ya." Saat aku berjalan pergi, aku masih bisa mendengar Mega berbicara dengan nada tertentu. "Mas, kita harus bicara soal rencana keluarga." Jari-jari tanganku mengepal pelan. Aku tidak tahu apa maksudnya. Tapi aku tahu satu hal. Hati yang baru mulai pulih ini akan diuji lagi. Episode berakhir dengan Marni berdiri di pinggir jalan, memegang perutnya yang mulai menonjol sedikit, merasa ada guncangan baru yang datang. Beberapa hari setelah pertemuan pertama dengan Mega, hatiku tidak pernah benar-benar tenang. Aku tahu perasaanku terhadap Aldi masih samar, aku belum ingin menyebutnya apa-apa. Tapi setiap kali kami berdiskusi soal hijab, setiap kali ia tersenyum dan memuji hasil kerjaku, ada sesuatu dalam diriku yang perlahan tumbuh. Dan itu membuatku takut. Suatu sore, aku sedang memeriksa kain-kain baru di ruang kerja kecilku ketika seseorang mengetuk pintu rumah. Saat kubuka, ternyata Mega berdiri di sana. Rapi, wangi, dan dengan senyum tipis yang sulit kuterjemahkan. "Marni, ya?" "Iya, ada keperluan apa, Mbak Mega?" Mega melangkah masuk setelah aku mempersilakan. Ia mengamati ruangan itu tanpa komentar, lalu duduk di kursi tamu. "Aku tidak akan lama," katanya, merapikan syalnya. "Aku cuma ingin membicarakan soal Aldi." Hatiku langsung mengencang, namun aku tetap tenang. "Ada apa dengan Aldi?" Mega menyilangkan kaki elegan, lalu menatapku dengan mata tajam namun tetap berseri. "Aldi itu sudah lama dijodohkan keluargaku. Kami sedang dalam proses menuju pernikahan." Aku mengangguk pelan. Saya turut senang mendengarnya. Mega tersenyum, tapi tidak sepenuhnya ramah. "Masalahnya, belakangan ini dia terlihat sibuk membantu kamu. Terlalu sering, menurutku." Aku menelan napas. "Kerja sama kami murni bisnis," jawabku hati-hati. Mega mengangguk. "Aku paham. Tapi kamu adalah seorang janda, Marni. Kamu pasti tahu kapan situasi bisa disalahartikan." Kata-katanya seperti angin dingin menampar pipiku. Aku terdiam sejenak, bukan karena marah, tapi karena sakit. Mega melanjutkan, suaranya halus tapi tegas. "Kami tidak mau hubungan kami terganggu. Jadi, aku minta tolong, jaga jarak dari Aldi." Aku menatap tanganku sendiri. Tidak berani menatap matanya. Bukan karena aku merasa kalah. Hanya, aku terlalu lelah untuk menantang siapapun. "Aku mengerti," kataku lirih. "Aku akan usahakan." Mega tersenyum puas, lalu berdiri. "Saya senang kita bisa bicara baik-baik." Sebelum keluar, ia menatap perutku yang mulai membulat. "Kamu juga harus fokus ke kehamilanmu sendiri, bukan ke hal-hal lain." Dengan langkah anggun, ia meninggalkan rumahku. Setelah pintu tertutup, aku duduk perlahan. Tanganku memeluk perutku tanpa sadar. Ada rasa pedih, ada rasa malu, ada rasa kehilangan sebelum benar-benar memiliki. Aku tahu, Mega tidak salah. Tidak ada apa-apa antara aku dan Aldi, setidaknya, belum. Tapi kata-katanya membuatku sadar. Aku terlalu nyaman. Terlalu cepat membiarkan hatiku berdebar lagi. Terlalu berani berharap pada seseorang yang mungkin tidak dipersiapkan untukku. Malamnya, Aldi datang ke rumah membawa sampel kain baru. Aku terkejut, bahkan sedikit panik. Aku hampir tidak ingin membuka pintu,
tetapi ia memanggil dari luar dengan suara cemas. "Marni, kamu ada di rumah?" Aku membuka pintu. "Maaf, aku lagi kurang enak badan." Aldi menatapku khawatir. "Kamu baik-baik saja?" Aku mengangguk, lalu mencoba tersenyum. "Aku cuma capek. Mungkin butuh istirahat." Aldi memandangku lama, seakan tahu ada sesuatu yang salah. "Kalau kamu butuh bantuan atau teman ngobrol, aku siap." Aku menggeleng pelan. "Aldi, mulai besok, mungkin kita tidak perlu terlalu sering bertemu. Kita fokus lewat pesan saja." Alisnya terangkat. "Kenapa? Ada sesuatu?" Aku menunduk. "Aku tidak enak kalau mengganggu rencana kamu dengan Mega." Aldi terdiam lama. Lalu ia berkata pelan, namun tegas. "Marni, kamu tidak mengganggu hidupku." Suasana hening. Angin malam masuk lewat celah pintu. Aku menahan napas, karena kata-kata itu terasa berbeda. Tapi aku tetap mundur selangkah. Aku butuh jarak dulu. Aldi ingin berbicara lebih jauh, tapi aku tersenyum pelan dan menutup pintu dengan sopan. Di balik pintu, aku bersandar sambil menahan air mata. Bukan karena Mega menang. Bukan karena Aldi menimbulkan masalah. Tapi karena aku masih belajar. Bagaimana cara menjaga hati yang baru mulai sembuh, agar tidak terluka lagi. Episode ditutup dengan Marni duduk memeluk lutut. Menatap desain hijabnya yang berserakan di meja, sambil berbisik pada dirinya sendiri. "Jangan jatuh hati dulu, Marni, tolong jangan." Sejak pertemuan dengan Mega, aku benar-benar menjaga jarak dari Aldi. Kami tetap berkomunikasi soal bisnis, tapi hanya seperlunya. Tidak ada pertemuan di kafe, tidak ada diskusi panjang, tidak ada tawa kecil saat melihat warna kain yang unik. Semuanya terasa hampa, tapi aku mencoba meyakinkan diri bahwa ini yang terbaik. Pagi itu, aku sedang menata hasil produksi hijab di ruang tamu ketika ponselku berdering. Nama yang muncul membuat jantungku menegang. "Tanto." Aku sempat bimbang untuk mengangkat. Setelah menarik napas panjang, aku menjawab, "Halo? Marni, kamu ada waktu?" "Aku ingin bertemu." Suara Tanto berat, namun terdengar penuh tekanan emosional. "Ada apa?" "Aku ingin bicara soal kehamilanmu." Aku terdiam. Sejak aku pindah, kami jarang berkomunikasi kecuali hal-hal penting. Selama ini ia hanya mengirim pesan pendek menanyakan kondisiku dan bayiku. "Aku baik," jawabku singkat. "Kalau mau bicara, bicara saja di telepon." Tanto ragu sejenak sebelum berkata, "Hani, ada komplikasi. Dokter bilang ia harus banyak istirahat. Dan dia ingin kamu memaafkan kami." Kata komplikasi membuatku refleks menyentuh perutku sendiri, penuh kekhawatiran manusiawi. Tapi aku tetap tegar. "Tanto, itu di luar kendaliku. Aku mendoakan yang terbaik. Tapi jangan libatkan aku dalam masalah kalian." "Marni," suaranya pecah. Aku menyesal. Sangat menyesal. Aku menutup mata. Luka itu sudah cukup dalam, aku tak ingin membukanya lagi. "Tan, fokuslah pada keluarga barumu. Aku akan fokus pada bayiku." Telepon kututup perlahan. Saat itu juga, hatiku terasa kembali retak, meski aku sudah memutuskan untuk tidak kembali. Sore harinya, masalah lain datang. Aku menerima pesan panjang dari pelanggan besar yang selama ini menjadi tulang punggung penjualan hijabku. "Maaf, kami membatalkan kerjasama. Ada masalah pada produksi terakhir." Aku tersentak. "Masalah?" Aku langsung menghubungi Aldi. Ia datang terburu-buru ke rumahku dengan wajah serius. Aldi memeriksa sampel yang dikirim pelanggan. Beberapa jahitan kurang rapi. Ada kain yang tidak sesuai warna pesanan. Ada detail kecil yang tak pernah kami lewatkan sebelumnya. Aldi mengusap wajahnya dengan gelisah. "Ini tidak seperti biasanya. Ada yang aneh."
Aku merasa pusing. Kurang lebih 40% pesanan bulan itu berasal dari pelanggan tersebut. Jika mereka batal, aku bisa kehilangan pemasukan utama. Apa mungkin ada yang salah di pabrik? Tanyaku cemas. Aldi menggeleng. Kita harus cek ulang. Tapi, Marni, ini bisa jadi masalah besar. Aku memegang perutku, merasakan tubuhku mulai lemas. Bisnis yang baru mulai tumbuh, tiba-tiba terancam runtuh. Saat suasana tegang itu terjadi, Mega datang tanpa diundang. Aku benar-benar terkejut melihatnya di depan pintu. Ia berdiri tegap, dengan senyum yang terlalu manis untuk suasana seserius ini. Maaf aku datang mendadak, katanya santai. Aku cuma ingin memastikan Aldi tidak terlalu capek. Kita sedang membicarakan tanggal acara keluarga, kan Mas? Aldi menatapnya sebentar, tidak sehangat biasanya. Mega, ini bukan waktu yang tepat. Mega tetap masuk, berdiri di samping Aldi seolah ingin menegaskan keberadaannya. Matanya melirikku dengan kemenangan halus. Aku kira Mas Aldi dan Mbak Marni sudah sepakat menjaga jarak, katanya tanpa basa-basi. Aldi menegang. Mega. Aku mengangkat tangan, menghentikannya. Aku memang meminta jarak. Dan aku tetap akan melakukannya. Aldi memandangku, tatapannya seperti ingin protes. Tapi kata-katanya tertahan. Kita tetap partner bisnis. Lanjutku pelan. Tapi hanya itu. Mega tersenyum puas. Aldi justru terlihat seperti seseorang yang baru kehilangan sesuatu yang penting. Malamnya, aku duduk sendiri di teras rumah. Angin lembut menyentuh pipiku, seolah ingin mengusap rasa lelah yang menumpuk. Dalam satu hari, Tanto kembali masuk dalam hidupku. Bisnis hijabku terancam runtuh. Aldi dan Mega semakin jelas berada di jalur menuju pernikahan. Dan aku harus menjaga bayi dalam kandunganku agar tetap kuat. Aku memeluk kedua lututku, menahan getaran emosional yang mulai pecah. Kenapa makin jauh aku berjalan, rasanya makin banyak jalan yang tertutup. Episode ditutup dengan Marni menatap langit malam yang cerah, berbisik lirih. Ya Tuhan, beri aku jalan. Atau setidaknya, beri aku kekuatan untuk memilihnya. Malam itu aku hampir tidak tidur. Kepalaku penuh dengan suara-suara yang membuat dadaku sesak. Bagaimana dengan pesanan hijab itu? Apa produksi bisa diselamatkan? Bagaimana jika pelanggan besar lainnya ikut mundur? Bagaimana jika bayi ini ikut terpengaruh stresku? Saat subuh, aku duduk memeluk perut kecilku, merasakan gerakan lembut dari dalam. Aku akan kuat, demi kamu, bisikku pada bayi kecilku. Pagi hari, aku dan Aldi pergi ke pabrik konveksi untuk mengecek semuanya. Meskipun aku meminta menjaga jarak, bisnis tetap harus berjalan. Aldi terlihat gelisah, bahkan lebih dari biasanya. Marni, apa kamu yakin mau ikut? Kamu terlihat capek. Aku tersenyum kecil. Aku harus lihat langsung. Saat tiba di pabrik, suasananya kacau. Para pekerja tampak gugup. Ada beberapa kain rusak yang tidak seharusnya lolos pengecekan. Aldi langsung memeriksa mesin, tumpukan kain, dan laporan kerja. Aku mengamati dari belakang, sampai seorang karyawan perempuan mendekat dengan raut bingung. Maaf Bu, saya merasa ada yang aneh. Mesin ini seminggu lalu masih bagus. Tiba-tiba rusak sendiri. Seperti ada yang sengaja mengubah setelan. Aku menegang. Aldi langsung menoleh cepat. Siapa yang terakhir memegang mesin ini? Orang baru, Pak. Tapi dia berhenti mendadak 2 hari lalu. Ada keheningan berat. Terlalu kebetulan. Aldi menghela napas panjang. Marni, ada kemungkinan seseorang mencoba menjatuhkan bisnis kamu. Dadaku mencelos. Bisnis kecilku yang baru tumbuh. Sudah diganggu? Tapi oleh siapa? Aku bukan tipe orang yang punya musuh. Dalam perjalanan pulang, kami duduk berdua di dalam mobil. Sunyi, hanya suara mesin menyertai. Marni, ucap Aldi pelan, kalau kamu butuh bantuan tambahan, aku siap.
Aku tidak mau kamu menghadapi semua ini sendirian. Aku menatapnya sebentar. Tatapannya penuh ketulusan, sekaligus kekhawatiran yang sulit disembunyikan. Aldi, aku tidak ingin merepotkanmu, kataku lembut. Itu bukan merepotkan. Aku ingin ada di sisi kamu. Kata-kata itu membuat hatiku bergetar. Tapi sesak juga. Karena aku teringat Mega. Aku memalingkan wajah keluar jendela. Kita sudah sepakat menjaga jarak. Aldi terdiam cukup lama. Lalu ia berkata lirih, nyaris seperti gumaman. Kadang, menjaga jarak justru membuat aku sadar. Seberapa besar aku peduli sama kamu. Aku terkejut. Dia, Aldi, mengatakan itu, namun sebelum aku sempat membalas, HP Aldi berbunyi. Nama yang muncul, Mega. Aldi mematikan suara panggilan itu tanpa menjawab. Dadaku kembali sesak. Aldi, tolong, ucapku pelan, jangan buat aku jadi orang ketiga. Aldi menatapku dalam-dalam, lalu berkata tegas, kamu bukan orang ketiga. Kamu tidak pernah menjadi orang ketiga dalam hidup siapapun. Aku menggigit bibir. Hatiku goyah. Aku ingin percaya, tapi situasinya terlalu rumit. Sore harinya, aku menerima paket yang diletakkan di depan rumahku. Tidak ada nama pengirim. Saat kubuka, ada tumpukan foto-foto. Foto aku dan Aldi di kafe. Foto aku dan Aldi saat menyeberang jalan. Foto aku dan Aldi tertawa ketika melihat sampel kain. Padahal itu semua pertemuan bisnis. Tapi setiap foto diambil dari angle yang membuat semuanya terlihat romantis. Ada satu catatan kecil. Jangan ganggu tunangan orang. Tanganku bergetar. Mega, ini bukan lagi sekadar permintaan. Ini ancaman. Aku meremas catatan itu, mencoba menahan air mata yang sudah menggenang. Bisnis bermasalah. Pelanggan besar batal. Tanto kembali muncul. Dan sekarang Mega mencoba mengusirku dari hidup Aldi. Semuanya semakin berat. Seperti dunia melingkar kecil, menekan dari segala arah. Malam itu aku tidak tenang. Aku berdiri di jendela kamar, menatap lampu-lampu kota yang temaram. Dalam hati aku berbisik. Apa aku harus menjauh? Apa semua ini terjadi karena aku bertahan? Perutku bergerak pelan, seperti memberi isyarat. Aku menyentuhnya dengan tangan yang gemetar. Maafkan Mama, Mama nggak mau kamu ikut tertekan. Dan di saat emosiku memuncak, pintu rumah diketuk. Aku terkejut. Jarang ada tamu malam-malam. Saat kubuka, seseorang berdiri di sana. Tanto. Dengan wajah penuh penyesalan. Dengan tatapan yang membuat masa lalu kembali menyeretku. Marni, suaranya serak. Aku mohon, beri aku kesempatan bicara. Episode ditutup dengan Marni memegang pintu, hatinya terguncang di antara masa lalu yang datang lagi, dan masa depan yang semakin kabur. Tanto berdiri di depan pintuku dengan wajah yang sulit kuterjemahkan. Antara menyesal, bingung, dan terdesak. Aku menggenggam pegangan pintu erat-erat, mencoba menahan diri untuk tidak terbawa emosi. Ada apa, Tanto? Tanyaku tenang, meski dada terasa sesak. Aku minta maaf. Untuk semuanya, ucapnya lirih. Aku datang ke sini bukan untuk membuatmu bingung. Tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku ingin memperbaiki semuanya. Aku mengerutkan kening. Memperbaiki bagaimana? Tanto menatapku dengan mata yang mulai berkaca. Marni, aku ingin kita kembali. Aku mengerjap. Seolah dunia berhenti berputar selama beberapa detik. Kembali? Suaraku hampir tidak terdengar. Dengan keadaan seperti ini, Tanto menunduk. Aku tahu aku salah. Aku salah besar. Dan Tuhan tahu aku menyesal setiap hari. Hani sedang istirahat sekarang, tapi aku tidak bisa berhenti memikirkan kamu. Kata-katanya membuat kepalaku berputar. Hani, istrinya sekarang, yang juga sedang mengandung.
yang tinggal serumah denganku tanpa aku tahu, yang hancur bersamaku. Aku menarik napas panjang. Tanto, ini bukan waktunya, dan bukan tempatnya. Tanto mendekat satu langkah, tapi aku mundur setengah langkah. Ia mengerti batasannya, dan berhenti. Aku hanya ingin kamu tahu, katanya pelan. Aku ingin berada di sisi kamu. Dan anak kita. Hatiku seperti ditarik dari dua sisi. Tapi sebelum aku sempat membalas, suara mobil berhenti di depan rumah. Aldi. Ia turun dengan terburu-buru, dan saat melihat Tanto berdiri di depan rumahku, rahangnya mengeras. Mas Tanto? Aldi mendekat dengan langkah penuh emosi yang ia tahan. Kenapa datang malam-malam begini? Aku ingin bicara dengan istriku, jawab Tanto penuh tekanan. Aldi menatapku sejenak. Marni? Aku hanya menggeleng pelan. Dia sudah bukan suamiku, Di. Tanto menutup mata, seperti tidak sanggup mendengar kalimat itu. Aldi lalu berdiri di sampingku, bukan untuk menguasai, tapi untuk melindungi. Tatapannya lembut, namun tegas. Marni sedang lelah. Tolong jangan tekan dia. Tanto akhirnya mundur setengah langkah. Baik, tapi aku akan kembali. Aku tidak menyerah. Ia pergi dengan wajah yang tidak bisa kubaca lagi. Antara hancur atau bertekad. Ketika pintu tertutup, aku langsung menunduk, menahan semua emosi agar tidak pecah. Aldi mendekat perlahan. Kamu nggak apa-apa. Aku menggigit bibir. Kenapa semua harus datang bersamaan, Di? Aldi ragu sejenak. Lalu ia melakukan sesuatu yang tidak pernah kulihat darinya. Ia meraih tanganku, menggenggamnya erat dengan hangat. Marni, suaranya gemetar sedikit, aku nggak mau kamu menghadapi ini sendirian. Tolong, biarkan aku ada untuk kamu. Aku menatapnya. Ada ketulusan. Ada kekhawatiran. Ada sesuatu yang lebih dalam dari sekadar hubungan kerja. Tapi sebelum aku sempat membalas, ponselku berdering. Nomor tak dikenal. Aku mengangkatnya. Suara perempuan di ujung telepon langsung menusuk atmosfer tenang. Suara Mega. Mbak Marni, saya dengar Mbak sedang bersama Aldi. Tolong jaga sikap. Aku terpaku. Mega, kok bisa tahu? Saya tahu semuanya. Potongnya dingin. Termasuk Mas Aldi ada di rumah Mbak malam ini. Saya sudah mendapat fotonya. Aku langsung memandang keluar jendela. Di seberang jalan, ada satu mobil hitam parkir diam. Lampu dalamnya mati, tapi aku bisa merasakan ada seseorang di dalam. Mega? Atau seseorang disuruh olehnya? Mega melanjutkan, suaranya lebih menusuk. Saya minta Mbak ingat janji. Mbak sudah menjauh. Tolong jangan ambil Mas Aldi dari saya. Tanganku bergetar. Aldi melihatku dengan wajah cemas. Apa yang dia bilang? Aku menutup telepon pelan. Tidak sanggup mengulang. Lalu Mega mengirim pesan. Hanya satu kalimat. Kalau Mbak terus dekat sama Mas Aldi, saya pastikan bisnis hijab Mbak jatuh total. Aku langsung duduk di sofa, tubuh melemas. Aldi berlutut di depanku, memegang kedua tanganku. Marni, apa dia ngancam kamu? Aku menahan napas, lalu mengangguk pelan. Aldi menutup mata, wajahnya jelas marah, tapi ia mengekangnya kuat-kuat agar tidak meledak. Marni, katanya perlahan tapi mantap, kita harus bicara jujur. Aku nggak bisa lagi pura-pura. Ia terdiam, mencari keberanian. Marni, aku mencintai kamu. Dunia seperti tiba-tiba berhenti. Jantungku serasa melonjak di antara ribuan rasa. Takut, lega, bahagia, bingung, dan sedih. Tapi aku di tengah perjodohan keluarga. Lanjutnya, Mega bukan orang jahat, tapi dia memaksakan sesuatu yang tidak aku mau. Aku menggeleng, air mataku jatuh. Aldi, jangan bilang itu. Ini bukan waktu yang tepat. Justru ini waktu yang paling tepat. Balasnya tegas. Aku nggak mau kamu terus disakiti.
Dan aku nggak mau kamu menjauh cuma karena takut. Aku menutupi wajahku. Aku nggak mau jadi orang yang merebut orang lain. Aku nggak mau jadi bagian dari cerita yang menyakiti siapapun. Aldi menghela napas panjang. Lalu duduk di sampingku, sangat dekat, dan memelukku perlahan. Pelukan hangat. Pelukan yang menenangkan. Tidak ada maksud buruk. Hanya ketulusan. Marni, kamu sebenarnya cuma punya satu pilihan, katanya pelan. Aku menoleh dengan mata berkaca. Apa? Aldi menatapku dalam-dalam. Pilihan untuk jujur sama hati kamu sendiri. Kalimat itu seperti tamparan lembut yang membawa kesadaran baru. Aku benar-benar berada di titik terberat. Jika aku mengikuti hatiku, aku menyakiti Mega. Jika aku mundur, aku menyakiti diriku sendiri. Jika aku kembali ke Tanto, aku menyakiti seluruh masa depanku. Semua pilihan terasa salah. Tapi waktu terus berjalan. Episode ditutup dengan Marni duduk di sofa, dipeluk Aldi dengan lembut, sambil menatap pintu depan yang baru saja ditutup oleh masa lalu dan dijaga oleh masa depan yang penuh ancaman. Ia berbisik lirih. Ya Tuhan, pilihan apa yang harus aku ambil sekarang? Malam itu aku tidak tidur sama sekali. Semua kata-kata Aldi, ancaman Mega, dan permintaan Tanto berputar-putar di kepalaku tanpa henti. Aku merasa terjepit, seperti berdiri di tengah pintu yang tertutup di kanan kiri. Tidak ada ruang untuk bergerak. Tidak ada celah untuk bernapas. Sampai tiba-tiba, saat aku memegang perutku yang bergerak lembut, sebuah pikiran muncul, begitu tenang dan jernih. Pergilah. Jauh. Cari tenangmu. Aku menutup mata, dan tanpa sadar air mata mengalir. Mungkin ini jawaban dari Tuhan. Pagi harinya, aku memutuskan sesuatu yang tidak pernah terpikir sebelumnya. Aku akan pergi umroh. Bukan untuk melarikan diri, tapi untuk menemukan kembali diriku sendiri. Untuk menenangkan hati. Untuk mencari arah. Untuk memohon kekuatan agar bisa membuat keputusan yang paling tepat. Aku duduk di dapur sambil menatap tiket yang baru saja kubeli. Ada perasaan damai yang tidak kurasakan sejak berbulan-bulan lalu. Saat itu, ponselku berdering. Aldi. Aku terdiam sebelum mengangkat. Marni? Suaranya lembut namun terdengar cemas. Aku nggak bisa berhenti kepikiran kamu semalam. Aku menarik napas. Aldi, aku mau bilang sesuatu. Apa? Aku akan pergi. Hening beberapa detik. Aldi jelas terkejut. Pergi kemana? Ke Makkah, jawabku pelan. Aku butuh ketenangan. Aku harus berpikir jernih. Semua terlalu berat. Aldi tidak langsung menjawab. Ada suara napasnya yang dalam, seperti ia sedang menahan sesuatu. Kalau itu yang bisa bikin kamu tenang, ucapnya akhirnya, pergilah. Aku dukung apapun keputusan kamu. Aku menggigit bibirku yang bergetar. Terima kasih. Tapi Marni, lanjut Aldi lirih, tolong, jangan hilang begitu saja dari hidup aku. Apapun yang kamu pilih nanti, aku akan terima. Yang penting kamu bahagia. Air mataku menetes lagi. Aldi selalu membuat sesuatu yang rumit terasa sederhana. 2 hari kemudian, aku sudah berada di bandara dengan koper kecilku. Aku mengenakan gamis putih sederhana dan selendang lembut karya tanganku sendiri. Saat melangkah menuju pintu keberangkatan, aku merasa ringan. Ada getaran dalam dadaku yang bukan kesedihan, bukan ketakutan, tapi harapan. Aku siap, bisikku pada diriku sendiri. Namun sebelum masuk, seseorang memanggilku. Marni. Aku menoleh, Tanto. Ia berlari kecil mendekat, napasnya sedikit terengah. Aku dengar kamu mau pergi. Aku mengangguk. Iya. Tanto menatapku lama, seakan mencoba memahami keputusan itu. Kalau kamu pergi untuk menjauh dariku, aku mengerti. Tapi Marni, aku cuma mau kamu tahu bahwa aku selalu mendoakan kamu dan anak kita. Aku menunduk,
Hatiku terasa lembut namun tetap teguh. Tan, aku pergi bukan karena kamu. Aku pergi karena aku butuh menemukan kedamaian. Tanto mengangguk pelan. Kalau begitu, semoga kamu menemukannya. Aku tersenyum tipis. Terima kasih. Saat aku berbalik, Tanto memanggil lagi. Marni, kalau kamu butuh sesuatu, apapun, kamu boleh hubungi aku. Aku hanya menjawab dengan tatapan hangat dan langkah yang terus maju. Setibanya di Makkah, semua masalahku seakan menguap oleh pemandangan suci yang terbentang di depan mata. Ketika pertama kali melihat Ka'bah, air mataku langsung jatuh tanpa bisa kutahan. Bukan sedih, bukan tertekan, tapi lega. Aku mengangkat tangan, berdoa tanpa suara. Ya Tuhan, tuntun aku, bimbing aku, dan lindungi anakku. Di tengah keramaian jamaah, aku merasa seperti satu-satunya orang yang didengar Tuhan secara langsung. Hati yang selama ini patah, perlahan disatukan lagi. Dan di sanalah, di tempat paling damai di dunia, aku memutuskan langkah berikutnya dalam hidupku. Episode ditutup dengan Marni duduk menghadap Ka'bah. Kedua tangannya memegang perutnya sambil tersenyum kecil. Apapun yang terjadi, Mama siap. Hari ketiga di Makkah, aku mulai merasa jauh lebih tenang. Rasanya seperti seluruh beban yang selama ini mengikat pundakku perlahan terlepas satu persatu. Setiap langkah tawaf, setiap doa yang kuucapkan, membawa kedamaian yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Pagi itu, aku duduk bersandar di dinding masjid, memandangi Ka'bah dengan hati yang ringan. Ya Tuhan, apapun jawaban MU, aku siap menerimanya, bisikku. Namun, takdir ternyata punya cara sendiri untuk menjawab doa manusia. Saat aku bangkit hendak kembali ke penginapan, seseorang memanggil namaku. Marni. Suara itu begitu familiar, hingga jantungku refleks berdebar. Aku menoleh, dan mataku membesar. Aldi. Ia berdiri beberapa meter dariku, mengenakan pakaian ihram, wajahnya penuh keterkejutan sekaligus kebahagiaan yang tak disembunyikan. Aldi, suaraku gemetar. Kamu, kok bisa di sini? Aldi berjalan mendekat dengan langkah perlahan, seolah ia pun tidak percaya sedang melihatku. Aku, berangkat mendadak, jawabnya sambil tersenyum lembut. Aku butuh ketenangan juga. Butuh jawaban. Aku terdiam. Dalam hati kecilku, aku tahu, ini bukan kebetulan. Tapi aku tidak ingin terburu-buru percaya. Kamu sendiri atau sama rombongan? Tanyaku gugup. Aldi menghela napas panjang. Aku sama keluarga. Dan Mega. Tubuhku langsung menegang. Oh. Aldi buru-buru melanjutkan, tapi kami tidak sedang bersama. Kami datang sebagai rombongan, bukan pasangan. Aku mengangguk perlahan, meskipun hati terasa sedikit perih. Marni, ucap Aldi pelan, aku harus jujur. Sebelum berangkat, aku bicara sama Mega. Aku bilang aku tidak bisa menjalani pernikahan yang dipaksakan. Aku terkejut. Aldi. Dia marah. Keluargaku bingung. Tapi aku tetap pada keputusan itu. Aldi menatapku dalam-dalam. Aku tidak mau hidup tanpa arah. Dan aku tidak mau menjalani hubungan tanpa cinta. Dadaku hangat. Namun rasa takutku masih ada. Aldi, kita di tempat suci. Jangan bicara perasaan dulu. Takutnya bukan waktunya. Aldi tersenyum lembut. Justru karena tempat ini suci, aku ingin jujur. Aku tidak bisa membalas kata-katanya. Tapi senyumku sedikit muncul. Sangat kecil, tapi ada. Siang harinya, tanpa direncanakan, kami tawaf di lingkaran yang hampir sama. Kami tidak berpegangan tangan, tidak berjalan berdampingan, tapi setiap kali aku menoleh, Aldi selalu ada beberapa langkah di belakangku, menjagaku dari kerumunan. Ada momen saat aku hampir kehilangan keseimbangan karena dorongan jamaah. Aldi spontan meraih lenganku, menuntunku dengan hati-hati. Pelan saja, Marni, ucapnya lembut. Aku mengangguk tanpa kata. Tidak ada yang berlebihan.
Tidak ada yang melanggar batas. Hanya perhatian tulus yang membuat dadaku damai. Sore harinya, aku kembali ke penginapan. Saat membuka pintu kamarku, ternyata ada seseorang menunggu di lobi penginapan. Mega. Ia duduk dengan wajah serius, namun tidak semarah sebelumnya. Seolah perjalanan spiritual membuat emosinya mereda. "Aku boleh bicara sebentar, Mbak?" tanyanya sopan. Aku mengangguk, meski jantungku cukup tegang. Kami duduk di sudut ruangan, suasana hening beberapa detik. "Mbak Marni," Mega memulai dengan suara lebih lembut, "selama ini mungkin aku terlalu keras. Aku takut kehilangan Aldi." Aku menunduk. "Aku juga tidak ingin menyakiti siapapun, termasuk kamu." Mega menarik napas panjang. "Tapi sekarang aku sadar, perasaan itu nggak bisa dipaksakan. Kalau dia memilih kamu, itu takdir. Dan kalau dia tidak memilihku, aku harus rela." Aku terkejut. Mega, yang sebelumnya mengancam, memojokkan, dan mengawasi, kini terlihat seperti seseorang yang akhirnya menerima kenyataan. "Aku cuma minta satu hal," lanjut Mega. "Kalau memang kamu yang akan bersama Aldi, tolong bahagiakan dia." Aku terdiam. Air mataku tiba-tiba jatuh tanpa bisa kutahan. "Aku janji," ucapku lirih. Mega tersenyum tipis, senyum damai, kemudian berdiri dan pergi. Tanpa marah, tanpa ancaman, hanya kelegaan. Perlahan, satu masalah besar dalam hidupku selesai. Malam itu, setelah Isya, aku keluar ke halaman masjid yang diterangi lampu-lampu lembut. Aldi sudah menunggu di sana, seolah tahu aku akan datang. Kami berdiri tidak terlalu dekat, tapi tidak terlalu jauh. Hening, namun bukan hening yang canggung. Hening yang damai. "Marni," ucap Aldi pelan, "aku sudah lepaskan semuanya yang mengikatku ke masa depan yang bukan pilihanku." Aku menatapnya. "Aku tahu. Aku cuma ingin satu hal ke depan," lanjutnya. "Aku ingin berjalan bersama kamu. Pelan-pelan. Nggak perlu terburu-buru. Yang penting kita saling menghormati dan saling menjaga." Hatiku terasa penuh. Lalu, Aldi mengulurkan tangan. Bukan untuk menggenggam. Hanya menawarkan. Aku menatap tangan itu. Ragu, tapi bahagia. Dan akhirnya, aku meletakkan tanganku di atasnya. Sentuhan lembut itu membuat seluruh kelelahan dalam jiwaku runtuh. Di hadapan Ka'bah yang agung, dengan hati yang jernih, aku tahu jawabannya. Episode ditutup dengan Marni dan Aldi berjalan berdampingan, perlahan, di pelataran masjid. Tangan mereka saling menggenggam hangat, sementara suara doa mengalun di udara. Takdir yang selama ini rumit, akhirnya menemukan jalannya. Beberapa hari setelah kedamaian itu kuperoleh di Makkah, waktuku pulang pun tiba. Aku menarik koper kecilku sambil menatap Ka'bah untuk terakhir kalinya. Rasanya berat, tapi sekaligus sangat ringan. "Aku akan kembali suatu hari nanti," bisikku pada diriku sendiri. Perutku bergerak lembut seolah bayi kecilku ikut berpamitan. Aku tersenyum sambil mengusapnya. Di Bandara Jeddah, aku bertemu Aldi lagi. Bukan kebetulan, rombongan kami memang jadwalnya sama. Tapi kali ini, suasananya berbeda. Tidak ada lagi kecanggungan. Tidak ada ketakutan. Tidak ada jarak yang sengaja kubangun. Aldi menatapku dengan senyum hangat. "Sudah siap pulang?" Aku mengangguk. "Insya Allah." Kami berjalan menuju gate dengan langkah tenang. Aldi tidak menggenggam tanganku, tapi ia berjalan cukup dekat untuk membuatku merasa aman. Setiba di Indonesia, aku tidak langsung kembali ke rumah. Aku menghabiskan waktu beberapa hari untuk beristirahat dan memantau kondisi kehamilanku. Dokter mengatakan semuanya sehat dan stabil. Ketika aku keluar dari ruang pemeriksaan, Aldi sudah menunggu di lobi rumah sakit. Masih dengan senyum lembut yang selalu menenangkan. "Bagaimana?" tanyanya. "Alhamdulillah sehat." Aldi terlihat sangat lega. "Syukurlah."
Kami berjalan keluar. Dan saat melewati pintu otomatis, angin sore menyambut kami. Rasanya seperti lembaran baru dari hidupku mulai terangkat. Aldi memberanikan diri memegang ujung tanganku. Hanya menyentuh ringan, seperti bertanya, "Bolehkah aku ada di sampingmu?" Aku mengangguk pelan, dan sentuhan itu berubah menjadi genggaman yang hangat. Beberapa hari kemudian, acara lamaran kecil kami berlangsung sederhana namun sangat menyentuh. Tidak ada pesta besar. Tidak ada keramaian. Hanya beberapa keluarga dekat yang berkumpul dalam suasana hangat. Aku mengenakan gamis lembut berwarna krem, hijab karyaku sendiri. Aldi memakai baju koko putih, terlihat sangat rapi dan penuh rasa hormat. Saat keluarga bertanya apakah aku siap dengan pernikahan ini, aku menatap Aldi, lalu teringat seluruh perjalanan. Pengkhianatan yang pernah kuhadapi. Air mata di malam-malam panjang. Bisnisku yang sempat hampir runtuh. Mega yang sempat memaksaku menjauh. Dan ketenangan yang kutemukan di Makkah. Lalu sosok Aldi yang selalu hadir dengan ketulusan. Semua itu menjadi jawaban. Aku siap. Jawabku mantap. Aldi menunduk sedikit, seperti menahan emosi. Ibuku memelukku erat, sementara keluarga Aldi menyampaikan doa terbaik. Hanya satu hal yang terasa berbeda. Tanto. Ia tidak hadir. Walau diundang, ia memilih tidak datang. Namun pagi itu ia mengirim pesan singkat. "Jika ini membuatmu bahagia, aku mendoakanmu. Jaga diri baik-baik, Marni." Aku membaca pesan itu dengan napas panjang. Rasanya seperti lembaran lama, akhirnya benar-benar selesai. Hari itu, setelah acara lamaran, Aldi mengantarku pulang. Sebelum turun dari mobil, ia menatapku dengan mata penuh kedalaman. "Marni, terima kasih sudah memilih aku," ujarnya lembut. Aku tersenyum, menahan perasaan hangat yang memenuhi dadaku. "Terima kasih sudah datang ke hidup aku, dengan cara paling tak terduga." Aldi tertawa kecil. Takdir memang punya gaya sendiri. Kami terdiam beberapa detik, lalu Aldi meraih tanganku. Ia mengecup punggung tanganku dengan sangat hati-hati. Hanya sepersekian detik, namun cukup membuat jantungku berdebar. "Aku janji," bisiknya, "aku akan jaga kamu dan anak ini sebaik-baiknya." Aku mengangguk, menahan air mata bahagia yang hampir menetes. Saat aku turun dari mobil, aku menatap langit sore yang berubah keemasan. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa masa depan tidak lagi menakutkan. Episode ditutup dengan Marni berdiri di depan rumah, memegang perutnya sambil tersenyum tipis. Di belakangnya mobil Aldi perlahan menjauh, membawa harapan baru yang semakin dekat. Hari itu akhirnya datang. Pernikahan kami tidak dibuat megah. Kami sepakat menjadikannya acara sederhana, penuh kehangatan, dan hanya dihadiri orang-orang terdekat. Di halaman rumah ibuku, kursi-kursi tertata rapi, dihiasi bunga pastel yang menenangkan. Aku mengenakan kebaya lembut berwarna gading, dipadukan dengan hijab rancangan bisnisku sendiri. Tidak terlalu mewah, tapi sangat berarti. Perutku yang mulai membesar tak bisa kusembunyikan, justru menjadi tanda kehidupan baru yang menemaniku. Ketika aku dipersilakan berjalan menuju tempat akad, Aldi berdiri di ujung, menatapku dengan senyum paling tulus yang pernah kulihat. Tatapan itu membuat seluruh kenangan pahitku seperti memudar pelan. Semua perjalanan ini membawaku ke sini, ke tempat yang terasa seperti rumah. Aldi tampak sedikit gugup. Aku bisa melihat jemarinya bergerak gelisah. Namun begitu aku duduk, ia menunduk kecil dan tersenyum seolah mengatakan, "Aku di sini. Tenang saja." Ijab kabul berlangsung lancar, diiringi haru. Aldi mengucapkan kalimat itu dengan suara tegas namun gemetar. Saat para saksi menyatakan sah, seluruh ruangan berubah hangat, beberapa orang meneteskan air mata. Ibuku memelukku erat. "Akhirnya, Marni, kamu bahagia lagi." Aku hanya bisa tersenyum sambil menahan air mata. Setelah acara inti, aku dan Aldi duduk berdua di sudut halaman, menikmati angin sore yang menerpa pelan. Para tamu sudah mulai mengobrol, suasana menjadi lebih santai. Aldi menggenggam tanganku perlahan. "Kamu tahu," katanya lembut,
Aku tidak pernah membayangkan aku akan menikah di momen seperti ini, tapi rasanya ini cara paling indah yang Allah pilih. Aku menatapnya. Aku juga tidak pernah membayangkan perjalanan ini sejauh itu. Tapi kalau bukan karena semua yang terjadi, mungkin aku tidak akan bertemu kamu di waktu yang tepat. Aldi tersenyum kecil, lalu mengusap punggung tanganku. Mulai sekarang, kita jalanin semuanya sama-sama. Tidak perlu terburu-buru. Tidak harus sempurna. Yang penting, kita saling menjaga. Aku mengangguk, merasakan kehangatan merambat dari genggamannya ke hatiku. Ketika matahari hampir terbenam, aku melangkah ke teras sebentar untuk mengambil napas. Di luar pagar, aku melihat seseorang berdiri. Tanto. Ia tidak masuk, tidak mengganggu. Hanya berdiri dari jauh sambil menunduk dan tersenyum tipis. Aku membalas senyum itu dari kejauhan. Bukan dengan benci, bukan dengan luka, tapi dengan penerimaan. Tanto mengangkat tangan tanda pamit, lalu berjalan pergi tanpa sepatah kata. Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini terjadi, aku merasa benar-benar bebas. Malam harinya, aku dan Aldi duduk di ruang keluarga baruku, rumah kecil yang kami bangun pelan-pelan dari hasil kerja bersama. Bukan rumah mewah seperti dulu, tapi terasa jauh lebih damai. Aldi meraih pundakku lembut, menarikku ke pelukannya. Pelukan hangat, pelukan rumah. Aku bahagia kamu memilih aku, bisiknya. Aku tersenyum dan menyandarkan kepala di dadanya. Dan aku bahagia Allah mempertemukan kita di waktu paling tidak terduga. Ia mengecup keningku. Lembut, menenangkan. Di luar jendela, angin malam menggerakkan tirai, membawa ketenangan baru ke dalam ruangan. Aku menatap perutku sambil tersenyum. Hai kamu, bisikku pada bayi kecilku, selamat datang di keluarga yang penuh cinta. Aldi meraih tanganku, menaruhnya di atas perutku. Aku akan jaga kalian berdua, katanya lagi. Hari ini, besok, dan seterusnya. Dan disitulah, perjalanan panjangku akhirnya bermuara. Bukan pada masa lalu yang menyakitkan, tapi pada masa depan yang penuh harapan. Akhir yang bahagia, akhir yang pantas. Untukku, untuk Aldi, untuk anakku, untuk kehidupan baru yang akhirnya kubuka dengan kedua tangan.